الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan hingga bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dengan penuh kasih dan sayang. Pada hari Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri saya secara pribadi dan kepada kita sekalian untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Dengan ketakwaan, semoga kita selalu diberikan solusi atas problematika kehidupan yang kita alami dan juga diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana saja. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pada bulan Maulid sudah tentu kita temukan banyak sekali perayaan Maulid yang di dalamnya terdapat pembacaan sholawat, zikir, lantunan ayat suci Al-Quran, hingga pembacaan surah dan kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Dalam pembacaan Maulid banyak sekali teladan dari Rasulullah yang dapat kita ikuti dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan dari Rasulullah dapat menuntun kita ke jalan kebenaran, menuntun kepada hidup yang tenteram dan damai, menuntun kepada kondisi sosial yang lebih baik, mengenai teladan dan contoh yang baik pada diri Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada diri pada Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Di antara teladan dan uswah hasanah Nabi yang perlu kita contoh adalah sifat jujurnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui sebelum Islam didakwahkan oleh Rasulullah, kaum Quraisy menjuluki Nabi sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki sifat jujur, bahkan jauh sebelum menjadi seorang Nabi sekaligus Rasul. Dari sifat kejujurannya itu, beliau pun mendapatkan predikat baik dari masyarakat sekitarnya. Sosok Rasulullah ketika masih menjadi pemuda sering mengikuti pamannya Abdul Muttalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dalam beberapa kitab sejarah yang mengisahkan perjalanan hidup Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mendapati bahwa beliau merupakan sosok yang jujur dalam perdagangan. Tidak pernah menipu pembeli maupun orang yang menjadi majikannya. Tidak pernah mengurangi timbangan apalagi melakukan sumpah palsu. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Muhammad berselisih paham dengan salah seorang pembeli ketika berdagang di negeri Syam. Persoalan yang menyebabkan perselisihan ini adalah karena kondisi barang yang dipilih oleh pembeli. Sehingga dia berkata
kepada Nabi Muhammad, bersumpahlah demi Lata dan Uzza. Muhammad menjawab, aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Selain Rasulullah sebagai pribadi yang jujur, beliau juga menghimbau dan menasihati kepada kejujuran. Beliau menjelaskan bahwa kejujuran itu akan menunjukkan pada kebaikan yang ujungnya surga. Kejujuran merupakan sebuah karakter tulus dan murni dalam diri seseorang yang perlu dibiasakan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan mengiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Ketika kita meneladani sifat itu Rasulullah, maka orang-orang di sekitar kita akan mengenal kita sebagai orang yang jujur. Dengan kejujuran tidak akan ada rasa curiga satu sama lain yang menimbulkan permusuhan. Selain itu, Rasulullah juga menjanjikan orang yang berlaku jujur akan meraih surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berikan kepadaku 6 jaminan, niscaya aku jamin kalian dapat meraih surga, yaitu jujurlah kalian ketika bicara, tepatilah ketika kalian berjanji, tunaikanlah ketika kalian mendapat amanah, pelihara kehormatan kalian, tutuplah pandangan kalian, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa kejujuran dapat menjadikan jiwa tenang dan tidak gelisah. Di sisi lain, kebohongan justru membuat jiwa menjadi gelisah karena selalu khawatir kebohongannya terungkap. Oleh sebab itu, orang yang berbohong jarang melakukan kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama, hingga seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Damma yaribuka ila ma la yarib, wa inna sidqa tu'ma'ninatu wa inna al-kadzaba rib." Yang artinya, tinggalkan dan beralihlah dari sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang lain yang tidak meragukanmu. Sungguh kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedang dusta menggelisahkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Semoga kita semua dapat meneladani sifat jujur Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi golongan orang yang dapat dipercaya. Selain itu, sifat jujur juga sangat mulia di hadapan Allah, sehingga apabila kita menjadi pribadi yang jujur, semoga kelak kita dapat masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwas ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والبطش والمنكر والبغي والمياه ما ظهر منها وما بطن
من بلدك هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.